Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saudara-saudara saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Belief System. Apa itu belief system? Belief system kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah sistem percaya. Sistem percaya ini yang akan bisa membuat seseorang memiliki kehidupan yang penuh dengan penderitaan, tetapi juga bisa hidup di dalam kemakmuran, hidup dalam kekuatan, dan sebagainya. Jadi, melalui belief system ini, kita akan mendapatkan apa yang kita percaya. Untuk itu saya ajak Bapak Ibu membaca ayat firman Tuhan terlebih dahulu di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian pasal 15 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Bereshit 15 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan, demikianlah bunyinya. Dan dia atau Yahweh membawanya keluar dan berfirman, lihatlah ke langit dengan seksama dan hitunglah bintang-bintang itu, seandainya engkau dapat menghitungnya. Dan dia berfirman kepadanya, demikianlah kelak benihmu. Lalu percayalah dia kepada Yahweh, dan dia memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saya akan garis bawahi di ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6 dikatakan, lalu percayalah dia kepada Yahweh, dan dia memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, saya ingin cerita sedikit tentang latar belakang dari kisah ini. Ini adalah tentang Abraham yang umurnya sudah tua, tetapi dia tidak punya anak. Pada waktu itu dia belum memiliki anak sama sekali, dan dia punya kerinduan untuk memiliki seorang anak, yang tentu anak perjanjian. Dan saudara tahu enggak bahwa kerinduan yang sedemikian dalam itu membuat Abraham menjadi sedih. Karena dia punya kekayaan itu besar. Lalu kekayaan ini akan jatuh kemana nanti? Kalau sampai dia tidak punya anak, bisa-bisa kekayaan akan jatuh kepada Eliezer, ya, pembantunya. Oleh karena itu, saudara-saudara, Tuhan atau Bapa Yahweh itu mengajarkan yang disebut dengan belief system. Belief system itu adalah bagian dari hukum law of attraction atau hukum daya tarik menarik. Pada waktu di tengah-tengah kegelisahan itu, Bapak Yahweh berkata kepada Abraham, coba kamu keluar. Saudara bisa bayangkan saat Abraham keluar di malam hari, Bapak Yahweh berkata, coba kamu lihat bintang di langit. Saya bisa membayangkan dengan sangat jelas, karena saya pernah berada di salah satu tempat padang pasir, padang gurun, di mana di sana tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali. Jadi saya bisa bayangkan saat Abraham itu keluar dari tenda, saya membayangkan seperti saat saya berada di Wadi Rum, saudara-saudara. Sekalipun waktu itu udaranya sangat dingin, ya. Saya tahu saat itu sekitar 1 atau 0 derajat. Saya keluar, saya melihat ke langit, dan saya
menyaksikan betapa indahnya bintang-bintang di sana. Saya bisa bayangkan bagaimana ketika Tuhan bilang, kamu keluar, lihat bintang. Nah, pada waktu lihat bintang, Tuhan bilang, coba kamu hitung bintang itu. Abraham menghitung, tetapi sayang sekali dia tidak mampu untuk menghitung secara tepat, karena terlalu banyak. Dan waktu itu Tuhan berkata, demikianlah kelak benihmu. Sangat simpel, saudara-saudara. Tetapi dari apa yang Bapak Yahweh ajarkan, di situ kita tahu bahwa belief sistemnya Abraham itu diubah. Belief system manusia itu kalau sudah usia 70 tahun ke atas, apalagi sudah tidak haid, tidak mungkin bisa punya anak. Itu belief system yang ada di dalam manusia. Tetapi di situ Tuhan mengubah belief system sehingga dia bisa menembus dunia kemustahilan. Makanya di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Yahweh, dan dia memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di dalam teks berbahasa Ibrani dikatakan, Vehemen Yahweh, Wai Yah Sebeha Lo Sedekah. Di situ ada kata amen. Amen itu artinya percaya. Amen, amin itu artinya percaya. Dan percaya yang seperti apa yang bisa mendatangkan mujizat? Bukankah setiap doa kita selalu mengucapkan kata amin? Tetapi seberapa banyak pula orang berkata amin, tetapi belief sistemnya itu belief system yang lama. Dan ini yang tidak akan membawa hasil apapun, saudara-saudara. Tetapi ketika kita melihat ayat 6 dikatakan Vehemen Yahweh Weyah Sebeha Lo Sedekah. Ada dua kata di situ yang saya garis bawah, yaitu kata amen atau amin dan sedekah. Sedekah itu artinya kebenaran. Jadi kepercayaan yang seperti apa yang bisa mendatangkan mujizat? Yaitu percaya melalui melihat. Melihat apa? Melihat bintang sebagai objek anak-anaknya. Kata melihat ditulis dengan kata hebet. Dalam teks bahasa Ibrani ditulis dengan 3 huruf. He, bet, dan tet. Habet. Nah, kata melihat itu ternyata objek apapun itu bisa dilihat. Saya ambil contoh begini, saudara-saudara. Ketika saudara tidak punya rumah, saudara ingin punya rumah, bagaimana cara kita bisa melihatnya? Seringkali belief system kita itu menjadi penghambat. Penghambatnya apa? Penghambatnya dia akan berkata begini, kamu punya duit berapa? Ini menjadi sebuah belief system. Karena apa yang kita pikirkan itu sudah ada di dalam alam bawah sadar. Dan itu harus diubah. Kalau Tuhan memakai bintang-bintang, bisa enggak kira-kira belief system kita diubah melalui melihat uang yang banyak? Bisa tidak? Bisa. Saudara bisa menggunakan beberapa cara. Misal, saudara pergi ke bank, duduk aja di situ, saudara lihat bagaimana orang bertransaksi di counter bank. Kan
di counter itu kan banyak sekali orang-orang yang bertransaksi dengan uang-uang yang besar. Saudara lihat uang itu, hanya lihat saja, dan bayangkan bahwa itu adalah duit saudara. Itu akan mengubah belief system. Atau kalau saudara nggak nyaman di dalam bank, saudara boleh pakai foto uang yang banyak. Dan saat saudara melihat foto itu, saudara bayangkan bahwa itu adalah duit saudara. Sama enggak seperti Bapak Yahweh suruh Abraham keluar lihat bintang? Sama banget, saudara-saudara. Cuman objeknya, Bapak Yahweh memakai bintang. Dan saya yakin, pada saat Bapak Yahweh berkata, demikianlah kelak keturunanmu, maka pandangan Abraham terhadap bintang itu berbeda. Dia setiap malam saat dia keluar, sejak kemarin Tuhan suruh dia melihat bintang, dia akan selalu membayangkan bahwa anak-anak saya banyak. Paham Bapak Ibu? Ya. Lalu kapan start mulainya? Start mulainya adalah sekarang. Di dalam ayat yang kelima, itu kata sekarang ditulis dalam bahasa Ibrani, na, dengan dua huruf nun dan alef. Di dalam teks Ibrani dikatakan begini, wayose oto hahusah, wayomer hebet na. Kelanjutannya adalah hasyama, usepor, hakokabim, imtukalispor otam wayomer lokoh yihyeh zareka. Nah di situ yang saya tekankan adalah kata na. Na itu artinya sekarang. Mulai kapan Anda mempercayai memiliki rumah, memiliki uang banyak? Kapan? Sekarang. Paham nggak saudara-saudara? Jadi kenapa ada orang yang kaya makin kaya, tapi ada orang yang miskin makin miskin? Saya pernah di WA orang, saudara-saudara. Orang itu ngomong begini sama saya, Pak, kenapa ya saya sudah melakukan hukum loa tapi tidak ada hasil sama sekali? Lalu kesalahan saya ada di mana? Saya katakan, saat Anda berkata, saya belum ada hasil, itu sebetulnya kepanikan belief system saudara. Orang itu panik dengan kondisi keadaan yang ada. Lalu saya sempat tanya begini, sekarang kalau Anda panik, terus kamu mau apa? Ya nggak apa-apa sih, lah nggak apa-apa ngapain kamu mesti panik? Paham nggak saudara-saudara? Nah oleh karena itu, belief system ini itu jadi mental block, saudara-saudara. Saya pernah mendengar nasihat-nasihat orang tua tentu saja, yang zaman-zaman dulu, dia berkata begini, sudahlah nggak usah berpikir hal-hal yang gede-gede, karena semua orang itu sudah diatur rezekinya oleh Tuhan. Kamu nggak perlu berpikir bahwa semua orang itu bisa kaya. Lah kalau semua orang kaya, terus nanti yang jadi tukang sapu jalanan siapa kalau kaya semua? Itu belief system loh saudara-saudara. Artinya, kita akan berpikir bahwa, oh memang Tuhan itu sudah atur. Kamu jadi tukang sapu, kamu jadi tukang sampah. Jadi semua sudah diatur oleh Tuhan. Sekarang pertanyaannya, kalau saya tanya kepada tukang sapu jalanan dan tukang sampah, Pak atau Bu, mau sampai kapan Anda bekerja seperti ini? Anda pengen kaya enggak? Kira-kira jawabannya apa, saudara-saudara? Pengen kaya atau tidak? Pasti pengen, bukan?
Tetapi apa sih yang menyebabkan dia tidak kunjung kaya? Belief system. Sistem kepercayaan dia. Dan itu yang harus diubah. Karena belief system itu berkata, ya mungkin saya sudah ditakdirkan jadi tukang sapu. Saya sudah ditakdirkan hidup saya seperti ini. Ya wes pasrah wae. Itu belief system yang jahat, saudara-saudara. Saya ambil contoh yang gampang saja lah, kita, enggak usah Tuhan lah, kita saja. Siapa yang ingin punya anak, sebutlah anak saudara 10. Saudara berpikir, oh kalau yang anak ini aku ingin kaya, kalau yang ini enggak usah, dia jadi tukang sapu jalanan saja. Kalau yang itu, itu rajanya pengemis nanti. Ada enggak kira-kira? Saya rasa enggak ada, bukan? Lah manusia saja masih berpikir anakku harus sukses semua. Loh masuk Tuhan itu tidak seperti itu, saudara. Tuhan itu lebih sayang daripada kita sayang sama anak kita loh. Betul enggak? Jadi belief system itu harus dihapus. Sudahlah, hidup itu sudah ada yang ngatur. Enggak usah terlalu diforsir. Hidup itu sudah ada yang ngatur, sudah ada bagian rezekinya sendiri-sendiri. Betul atau tidak? Halo? Kok bingung? Saya bilang salah. Kalau rezeki Tuhan yang ngatur, itu ngaturnya itu begini, saudara-saudara. Oh, kamu bakatnya di sini, rezekimu di situ ya. Bakatmu sebagai dokter, rezekimu di dokter. Bakatmu sebagai seorang engineer, rezekimu ada di situ. Itu yang artinya Tuhan mengatur rezeki. Bukan seperti yang dibayangkan orang selama ini, rezekimu ya memang sudah tak jadino tukang sampah, kamu tak jadino sebagai tukang sapu jalanan, kamu saya jadikan sebagai pengusaha. Bukan itu, saudara-saudara. Itu belief system yang salah. Belief system yang Tuhan mau adalah, aku tempatkan engkau sesuai dengan talenta, bakat yang aku berikan kepadamu sebagai pelengkap dalam hidupmu. Paham, saudara? Manusia itu enggak usah berpikir yang tinggi-tinggi. Nanti kalau jatuh malu loh, jalani sajalah hidup ini dengan pasrah. Baik enggak nasihat itu? Halo? Oh baik. Tapi ngerusak itu, saudara-saudara. Ya. Betulkah hidup manusia itu sudah ada yang ngatur? Yang ngatur ya dirimu sendiri. Kita atur hidup kita supaya hidup kita terus naik. Ada belief system lagi yang sudah sering saya sebutkan. Hidup itu seperti roda yang sabar. Hari ini mungkin kamu masih ada di bawah, nanti kamu akan ada di atas. Sekali waktu kamu juga di bawah lagi, nanti kamu di atas lagi. Betulkah itu keinginan Tuhan sama kita? Tidak. Hidup kita bukan seperti roda, tetapi seperti tangga yang selalu naik dan tidak turun, saudara-saudara. Kemakmuran, kekayaan, kebahagiaan itu hanya bisa dicapai oleh orang-orang tertentu yang bertitel, yang punya jabatan. Sedangkan kamu sekolah saja meletot kayak begitu, mana bisa? Itu belief system, saudara. Sampai di sini paham, saudara? Terus ada lagi yang berkata begini. Ini sering kali saya dengar ya. Sekolah yang tinggi ya nak, agar nanti kamu bisa dapat pekerjaan yang bagus. Betul enggak? Ada yang pernah dengar saudara ngomong gitu? Sering ya? Sekolah itu yang tinggi, supaya nanti kalau cari kerjaan dapat yang bagus. Nampaknya baik, saudara-saudara. Tetapi kalau kita telusuri lebih dalam, status kita itu sebagai pegawai, bukan sebagai bos.
Padahal firman Tuhan mengatakan, aku akan menjadikan engkau sebagai kepala, bukan ekor. Kan kualik semua, saudara-saudara. Itu belief system. Dan kita mesti hapus itu semua. Ada yang berkata begini, orang bodoh memang bisa berhasil, tapi itu hanya kebetulan dan memang orangnya bernasib baik. Pernah kan kita dengar orang-orang yang seperti itu? Dan saya katakan, kalau orang itu bilang sama saya, misalnya orang bodoh memang bisa berhasil, tapi itu hanya kebetulan saja dan memang bernasib baik. Saya akan berkata, orang bodoh itu saya. Dan itu bukan karena keberuntungan, tidak. Tetapi karena ada yang harus saya bayar. Coba kalau orang bodoh tidak mau belajar, ia akan terus bodoh, saudara-saudara. Jadi orang harus berani mengubah belief system. Saya ambil sebuah contoh, analogi dengan sebuah komputer. Ada seperangkat komputer, dan di situ data-datanya itu sama. Dua buah komputer, motherboardnya sama, kemudian spesifikasinya sama, CPU-nya sama, power supply-nya sama, memorinya sama, semua sama, pokoknya dua komputer itu. Tetapi yang komputer satu itu bisa dipergunakan untuk video editor, bisa dipergunakan untuk editing audio, bisa juga dipergunakan untuk editor foto. Tetapi komputer yang satu itu hanya bisa dipergunakan untuk main game. Pertanyaannya, isinya sama, secara hardware sama, tetapi kenapa hasilnya berbeda? Yang sini bisa dipakai untuk bekerja, ya, sebagai editor video atau foto, atau grafik, sementara yang sini untuk game. Apa yang membedakan dua komputer itu bisa berbeda? Ada yang tahu? Apa yang bisa membedakan? Yang menggunakan? Salah. Yang membedakan adalah softwarenya. Yang membedakan itu programnya. Kalau komputer itu diprogram untuk main game, ya bisanya untuk main game. Paham, saudara? Kalau komputer itu diprogram untuk jadi grafik editor atau video atau foto editor, ya munculnya akan foto editor. Jadi yang menjadi penentu itu adalah softwarenya. Semua manusia itu diberi kelengkapan yang sama oleh Tuhan. Dari sejak kita bayi, Tuhan sudah ngasih kesempatan atau talenta yang sama yang tidak usah diajari. Apa kira-kira? Apa? Nangis. Ngedot susu. Ya. Emangnya saudara pernah ngajari bayi saudara? Nak, kalau kamu minum susu caranya gini ya, pernah ngajari gitu? Itu pelengkap dari Tuhan, saudara-saudara. Paham nggak? Bukan cuman itu saja, tetapi Tuhan lengkapi dengan daya berpikir. Coba kalau saudara yang tinggal di Israel, anak itu akan diberi software bahasa Ibrani, maka anak itu akan bisa bahasa Ibrani. Kalau anak itu tinggal di Indonesia, anak itu akan diberi software bahasa Indonesia, maka anak itu bisa bahasa Indonesia. Sampai di sini paham, saudara-saudara? Begitu juga di dalam perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita, berapa banyak di antara kita ketika bangun pagi, yang dipikirkan itu
pikiran kemarin. Utangku oke, ya toh, aku harus bayar ini, bayar ini, bayar ini. Pertama bangun loh. Kenapa? Karena belief system saudara itu masih nempel. Saya ambil contoh saja, analogi yang lain yang gampang, yaitu tentang merokok, saudara-saudara. Di kotak rokok, kalau di Indonesia saya tidak tahu, karena saya sudah lama tidak merokok. Tetapi kalau di Amerika itu bungkus rokok itu ada gambarnya orang yang penyakitan, saudara-saudara. Yang kena kanker mulut, yang kena kanker paru-paru, yang kena jantung. Entah di Indonesia ada nggak seperti itu? Ada? Ada ya? Wah itu bagus, saudara-saudara. Orang yang merokok, dia lihat gambar itu nggak kira-kira? Lihat toh. Tapi kenapa kok dia tetap merokok? Karena belief sistemnya itu belum berubah. Dia tetap berkata, aku ngerti secara pengetahuan, kalau aku ngerokok, aku bisa ngalami seperti ini. Tapi belief sistemnya akan berkata apa? Tetaplah terus merokok. Terus. Itu sebabnya kenapa saya katakan, selama Anda belum bisa mengubah gaya yang seperti itu, gaya merokok menjadi tidak merokok saja, sudah tidak bisa berubah. Belief sistem saudara yang lain juga tidak mungkin berubah. Saudara hidup miskin, ya nikmati saja sampai mati. Kenapa? Karena analogi yang gampang saja Anda tidak bisa rubah. Belief sistemnya itu masih kuat sekali. Kenapa ada orang-orang yang berani mengambil langkah, oke hari ini saya berhenti merokok, apapun resikonya saya hadapi. Paling-paling mati. Pertanyaannya, ada enggak orang yang mati karena tidak merokok? Enggak ada, saudara. Nah, belief system ini yang harus dimusnahkan, harus diubah. Sama seperti ketika Abraham ingin punya anak, dan belief system manusia pada umumnya, kamu sudah tidak mungkin. Umurmu tuh sudah mendekati 100, istrimu sudah 90. Saya tanya saja di sini nggak ada jemaat yang usianya 90. Ayo ada angkat tangan yang usianya 90. Mungkin sudah pada mati, sudah dalam umur 90. Lah ini Sarah umurnya 90. Kalau misalnya usia 90 itu hamil lagi, kira-kira bisa nggak? Belief sistem manusia tidak bisa. Tetapi faktanya Sarah bisa hamil. Belief sistem saudara berkata, aku saat ini rumahnya kontrak terus, utangku oke. Itu belief system. Bisa enggak rumah saudara yang kontrak terus, hutangnya banyak, saudara jadi orang yang kaya? Bisa, pasti bisa. Tapi saudara harus hapus belief system terlebih dahulu. Contoh yang gampang. Ketika saudara dalam keadaan tertekan, misalnya mau beli ini nggak ada uang, mau ini nggak ada uang, sikap saudara apa? Halo, bagi saudara yang sekarang sedang mengalami kesulitan nih, saudara mau beli ini nggak ada duit, mau kayak gini nggak ada duit, yang saudara lakukan apa? Marah, betul nggak saudara-saudara? Marah, lo bener gak sih? Iya toh, ngamuknya dulu. Padahal dengan ngamuk itu saudara sudah menciptakan energi negatif. Apakah dengan ngamuk itu duitnya lo jatuh dari plafon mak gedebuk gitu? Tidak, saudara-saudara. Semakin Anda marah, tingkat kehancuran ekonomimu semakin parah, saudara-saudara. Karena Anda mengklaim, memang aku miskin, kamu mau apa? Itu sebabnya kenapa saya katakan, rubahlah belief system. Mengapa orang begitu sulit mendapatkan visi dan impian? Karena sistem beliefnya yang ada di pikiran bawah sadar itu belum dihapus. Kehilatnya sama, Tuhannya sama,
ya, yang disembah sama, ibadahnya juga bareng, tapi hasilnya akan berbeda. Kembali ke pola pikir, saudara. Jadi hari ini, saudara harus hapus belief system. Saudara harus berkata bahwa aku juga berhak untuk menjadi orang kaya. Dan aku sudah kaya. Jangan digedek-gedek kayak ngamuke dulu, saudara-saudara. Ada nggak di rumah kalau ada kekurangan sedikit ngamuk gitu? Ada nggak di sini? Ada? Nggak ada ya, nggak ada yang ngaku maksudnya. Tapi kalau di rumah, kalau belum ngamuk sehari, kayaknya belum puas hatinya. Saya beritahu sekali lagi, saudara pingin miskin, ngamuklah terus. Ya, lo saya ngomong jujur apa adanya, saudara-saudara. Gedek-gedek nih ngamuk ya. Dan saudara lihat, Anda akan mati dalam kemiskinan. Tapi ketika saudara mengubah belief system, saudara tidak lagi percaya bahwa aku ini orang miskin, tapi yang aku percaya adalah aku orang yang sehat, aku orang yang diberkati, aku orang yang bisa jalan-jalan kemana aku mau, ya itu akan terjadi. Jadi hari ini yang tukang ngamuk berhenti. Kalau saudara tetap ngamuk, saya ucapkan selamat hidup miskin sampai mati. Loh, saya ngomong apa adanya, lebih baik saya ngomong kasar kayak gini daripada saya kasih bahasa halus, saudara nggak ngerti juga. Maka hari ini stop Anda ngamuk, saudara-saudara, stop. Lebih baik tutup mulut. Saya kan berulang kali memberitahu, ketika emosimu sedang diaduk-aduk, berarti apa? Alam rohnya terbuka. Ya toh? Lah ketika alam rohnya terbuka kok ngamuk, berarti saudara menciptakan bencana-bencana baru. Ya jangan salahkan Tuhan kalau begitu. Paham Bapak Ibu? Lah tapi faktanya kan seperti ini. Abraham apa tidak punya fakta? Faktanya aku sudah tua, istriku 90 tahun, faktanya seperti itu. Tapi Tuhan bilang, lihat bintang di langit. Apakah ketika Abraham lihat bintang di langit langsung Sarah punya anak? Tidak, saudara. Jadi ketika hari ini saudara start, aku mau berhenti ngamuk, stop hari ini. Apakah hari ini langsung dapat duit? Tidak, ada perjalanan waktu. Saudara akan ditarik oleh kekuatan yang tidak nampak mata. Sementara pintu-pintu mujizat yang tadinya tertutup mulai terbuka satu persatu. Tapi saudara harus berhenti dulu tukang ngamuknya itu. Gitu loh. Nanti ketika kita menghadapi kesulitan, pikiran kita apa? Aku tak golek utangan. Iya toh? Golek utangan, saudara mulai mikir. Yang saudara pikir itu bukan mujizat. Tapi si A ki iso diutangi apa ora ya? Si B ki wonge kasar apa ora ya nek tak utangi. Itu belief sistemnya rusak, saudara-saudara. Akhirnya orang punya sebutan apa? Tukang utang. Kalau orang itu datang, awas, ki bahaya nek orang ini datang mesti lanjut utang duit. Ngobrol sana sini, sing diceritake apa? Aku kesulitan duit, orang tidak ada yang mau tolong. Sebetulnya itu njaluk alus-alusan, minta alus-alusan, saudara. Dengan kata lain, mbok kowe ngerti yo, aku sedang kesulitan, tolongi aku. Itu belief system yang salah, saudara. Selama kita tidak mau berubah, hidupmu akan terus menderita. Tapi hari ini, saya sampaikan materi ini, saya percaya di tengah-tengah krisis ekonomi, saudara betul-betul penuh dengan berkat dan mujizat besar. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati, haleluya.